Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Hendra Hilman di channel YouTube Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda bisa nonton dulu, lalu komen, dan jangan lupa subscribe ya. Dan Anda juga bisa share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Oke, di dalam topik kali ini saya akan share mengenai effective leader dan bagaimana cara kita bisa mendelegasi kepada tim kita. Karena the more you can delegate to the people, the more you can delegate to the team, ya, the better is your work performance. Lebih baik lagi bagaimana cara Anda bekerja, ya. Karena kalau Anda bekerja dengan lebih produktif, lebih efektif, tentunya hasil yang dicapai lebih besar lagi. Maka kalau Anda tidak bisa delegasi, semuanya bisa jadi ke Anda. Atau mungkin tim Anda menunggu Anda untuk bagaimana Pak, bagaimana Bu, saya harus kerjain apa, saya kerjain apa. Atau mungkin mereka bekerja, tapi mereka nggak ngerti arahnya seperti apa. Penting sekali Anda bisa melakukan delegasi dengan baik, ya. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai itu, ada satu pertanyaan dari salah satu klien saya, dia bilang gini, Coach, bagaimana supaya saya bisa memastikan tim saya bisa bekerja secara konsisten? Ya, kadang-kadang dia pagi-pagi mungkin semangat, siangnya kurang semangat, atau mungkin hari itu dia benar-benar, wah, luar biasa fokus, tapi besoknya tidak fokus, besoknya mungkin kurang motivasi. Itu gimana ya? Nggak konsisten. Jadi, susah, apalagi kalau dia posisinya sebagai leader. Bagaimana caranya supaya membuat dia konsisten? Saya ingin jelaskan bagaimana supaya kita bisa mempunyai tim yang lebih konsisten bekerja, bahkan mereka berimprove terus ya, atau mereka berkembang terus. Salah satu tim saya, dia waktu itu bekerja dari seorang OB, ya, office boy. Dia masuk sebagai staff office boy, dia bekerja ya di gudang, beresin gudang, lalu dia juga ya angkat-angkat barang dan sebagainya. Terus dia naik lagi posisinya jadi seorang supir, lalu asisten supervisor, lalu asisten manajer, jadi manajer, dan saat ini orang ini jadi tangan kanan saya di bisnis saya yang lain. Nah, singkat cerita, kenapa orangnya bisa begitu konsisten? Tidak semua karyawan saya punya sikap seperti itu, punya mindset seperti itu, punya attitude seperti itu. Tidak semua. Walaupun memang sudah mulai tertransform ke beberapa tim juga. Nah, kenapa dia punya mindset seperti itu? Saya tanya, kenapa kamu punya mindset seperti itu? Ya, dia bilang gini, saya itu bekerja bukan hanya sekedar cari uang. Saya bekerja karena saya ingin satu berdampak kepada keluarga saya, sehingga mereka bangga tentang apa yang saya bisa kerjakan, dan saya ingin bawa keluarga saya, teman-teman saya yang saya dekat, yang mereka saat ini mungkin menganggur, tidak punya kerjaan, saya ingin bawa mereka masuk ke sini. Nah, saya ingin memberikan contoh untuk teman-teman saya yang nganggur, yang mereka mungkin ya nggak ada kerjaan dan sebagainya, pikirannya kacau. Saya ingin kasih contoh untuk mereka bahwa namanya bekerja seperti ini. Namanya bekerja, kita harus disiplin, harus punya kreativitas, harus punya rasa ingin belajar, ingin maju. Oh, oke. Nah, jadi intinya adalah, terus bagaimana untuk orang-orang yang masih belum konsisten? Orang-orang yang belum konsisten, ternyata saya temukan setelah saya ngobrol dengan tim saya ini, ternyata saya temukan bahwa kalau orang-orang yang bekerja tidak konsisten, mereka tidak atau mereka belum menemukan arti di dalam pekerjaan itu. Sekali lagi, orang-orang yang belum bekerja secara konsisten, kadang-kadang rajin, kadang-kadang males, kadang-kadang mungkin semangat, kadang-kadang ya mengeluh ini dan mengeluh itu. Wajar mengeluh. Siapa bilang nggak boleh mengeluh? Saya juga mengeluh. Wajar nggak konsisten. Wajar. Kita human. Kita kadang-kadang inkonsisten. Kita bukan robot. Robot selalu konsisten. Kalau kita lihat robot vacuum segala macam, konsisten. Ya, pembantu rumah tangga bisa jadi nggak konsisten. Tetapi, kalau orang sudah menemukan arti di dalam pekerjaan itu, dia akan selalu konsisten. Orang sudah menemukan arti dari kehidupan dia. Orang sudah menemukan arti dari jabatan dia, posisi dia. Pasti dia akan konsisten. Ya, seseorang yang tadinya bujangan, lalu dia menikah menjadi seorang kepala rumah tangga. Dia menemukan arti, saya adalah seorang kepala rumah tangga, saya seorang ayah, maka dia akan kerja dengan konsisten, dia akan kerja keras. Selama orang belum menemukan arti di dalam pekerjaan itu, dia tidak akan konsisten. Apapun yang kita berikan, ada SOP-nya, ada konsekuensinya, ada denda dan sebagainya, tetap aja bisa jadi tidak konsisten. Ya mungkin Anda tungguin rajin, Anda liatin rajin. Kalau Anda tinggal, ya gitulah ya, bisa jadi tikus-tikus berpesta. Ya kan? Nggak semua sih, saya cuma sharing kepada Anda. Ada beberapa yang seperti itu. Kenapa? Dia tidak ngerti. Dia cuma pikir kerja, ya udah kerja, dapat uang, dapat salary tiap bulan, dia tunggu itu. Tapi dia tidak ngerti arti dari pekerjaan itu. Bisa jadi mungkin dia tidak bersyukur. Banyak orang yang mungkin tidak ada pekerjaan, menganggur, berapa tahun dia cari kerja, nggak dapat-dapat. Dia sementara yang udah punya kerja, tidak bersyukur. Satu, tidak ngerti arti pekerjaannya. Kedua, tidak bersyukur dengan apa yang dia dapatkan.
Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjawab salah satu pertanyaan dari klien saya. Nah, ini pun juga semoga bisa memberikan jawaban buat Anda yang masih ada pertanyaan dalam pikiran Anda. Nah, oke. So, saya akan lanjutkan dengan penjelasan saya mengenai ini. Effective leader. Effective leader adalah bagaimana dia bisa mendelegasikan tugasnya atau tugas-tugas yang bukan tugas dia kepada timnya. Ya, tapi ada caranya. Ya, satu, saya bilang clarity job atau clarity task. Ya, kalau tugas yang diberikannya jelas, ya, timnya akan jelas mengerjakannya. Jelas artinya bukan jelas di kacamata kita, tapi jelas di kacamata dia. Contoh, misalnya kalau kita kasih tugas, kamu kerjain ini, jangan lupa ya beresin ini, laporan ini segala macam beresin ya. Jelas. Ada pertanyaan nggak? Semua oke. Itu jelas di mata kita. Itu jelas di persepsi kita. Itu jelas di kacamata kita. Tapi belum tentu buat dia jelas. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kalau tanya, jelas nggak? Jelas. Tapi pada saat dia kerja, mungkin dia bilang, ya udahlah, yang penting asal bilang iya aja lah sama atasan, kita ngikutin aja, gitu kan? Tapi bisa jadi belum tentu. Pada saat mereka kerja, salah lagi, nggak teliti lagi, ada miss lagi. Terus atasan tanya lagi, kenapa salah? Kan saya udah kasih tahu. Iya Pak, soalnya tadi saya begini, dan sebagainya. Alasan ini, alasan itu, dan sebagainya. Makanya kalau saya kasih tahu, dengerin. Iya Pak, jelas. Jelas ya, jelas. Oke. Jelas dari kita. Dia belum tentu. Jadi maksudnya jelas itu dia. Jadi contoh, kamu tolong ya, hari ini kerjaan ini. Lalu setelah itu kamu telepon si Pak Budi, lalu telepon si Pak ini, follow up tentang bagaimana pembayaran seperti apa. Lalu pastikan dibayar. Oke? Ya, jelas ya. Nah, kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang suka nggak jelas lagi. Berarti gimana supaya memastikan dianya yang jelas? Coba, kalau gitu bisa jadi bukan salah dia, bisa jadi salah kita. Salah apa? Salah pertanyaan. Harusnya pertanyaan bagaimana? Pertanyaan misalnya kita ubah. Jadi, coba kamu ulangi. Ya, kamu ulangi tadi saya jelasinnya gimana. Oh iya Pak, tadi Bapak suruh bikin laporan dari 1, 2, 3 begini, lalu Bapak suruh saya telepon Pak Budi, lalu Pak Alex, lalu Pak Herbert. Oke? Ya, lalu saya mesti harus memastikan tagihannya dibayar hari ini juga. Nah, good. Bisa ya pastikan begitu ya? Bisa. Kalau kamu masih ada pertanyaan, langsung tanya sama saya. Ya, pertanyaan yang berbeda bisa jadi dampak buat tim kita juga beda. Jadi bisa jadi kita tanyanya yang salah, yang harus kita ubah. Ulangi lagi. Apa yang saya jelaskan, ulangi lagi. Jadi kita memastikan jelas untuk dia, bukan jelasnya untuk kita saja. Itu paling penting, communication. Ya. Dan setelah itu, Anda harus pastikan Anda monitor atau Anda follow up. Banyak leader kasih instruksi jelas, kasih arahan jelas, mereka juga udah ngerti. Tapi leader lupa, tidak monitor lagi, tidak follow up lagi. Dia pikir, ya udahlah, tim saya punya inisiatif lah, masa sih saya kasih penjelasan, saya kasih instruksi nggak jalan, ya udah, nanti juga dia report ke saya. Ya mungkin ada beberapa yang seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang harus kita monitor, harus kita follow up lagi. Gimana tadi udah belum telepon Pak Budi? Gimana tadi udah belum telepon Pak Alex? Oh iya Pak, terus gimana hasilnya? Iya, tadi dia bilang belum lagi kan berarti. Udah, tapi hasilnya tidak sesuai. Jadi gimana? Ya pastikan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Ya, bisa Anda direct lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Gimana supaya bisa cepat beres? Gimana supaya caranya bisa cepat dipastikan? Iya Pak, soalnya saya udah coba Pak, begini Pak, begitu Pak, segala macam. Ya saya ngerti, ya. Apa yang bisa saya bantu? Ya kalau bisa Bapak aja yang telepon. Waduh, malah suruh kita yang telepon. Loh, kalau bilang gitu gimana? Ya, kalau bisa Bapak aja yang telepon. Kalau saya yang telepon, kamu belajar apa enggak? Ya enggak sih. Sekarang kalau kamu bekerja, kamu ingin berkembang apa enggak? Iya. Nah, kalau selalu saya yang kerjain, kamunya bisa maju apa enggak? Ya enggak. Nah, jadi gimana dong? Ya udah, kamu yang telepon. Ya udah, saya yang telepon. Ya udah. Jadi cara apa yang harus berbeda dilakukan? Ya, mungkin saya harus nanyanya lebih detail. Mungkin saya harus agak luas sedikit. Oke, bagus. Ya, kira-kira kapan kamu bisa lakukan itu? Besok, Pak. Kelamaan nggak besok? Ya udah hari ini, Pak. Oke. Tanya lagi. Lagi. Oke. Jadi kita harus follow up. Banyak dari leader tidak follow up. Atau follow up-nya kapan? Lupa. Atau mungkin mesti ditanya dulu sama atasannya. Kamu udah belum tanya sama dia? Oh iya, lupa. Nah, seharusnya leader lebih proaktif, bukan reaktif. Tunggu dari atasannya lagi, tanya lagi, kamu gimana? Udah belum kesini tanyain? Soalnya udah belum? Iya Pak, belum Pak, lupa soalnya saya sibuk Pak. Iya, kita juga semua sama-sama sibuk.
Ya, tapi bukankah tugas kamu memastikan tim kamu jalan? Oh iya, benar juga. Ya udah, kapan bisa? Ya, jadi jangan tunggu atasan kita tanya kita. Justru kita yang harus proaktif kasih tahu, Pak, saya udah kasih tahu begini-begini dan hasilnya begini. Oke, bagus. Itulah leader. Ya. Jadi saya hanya ingin sharing kepada Anda. Kalau Anda anggapnya ini Anda nih sebagai CEO-nya. Ya. Anda punya leader. Anda terus tanya leader terus. Gimana dong? Gimana dong? Dia belum beres. Akhirnya apa? Anda kesel, ya. Terus Anda, aduh lama banget. Akhirnya Anda bypass. Udah, saya turun ke bawah deh. Ya, udahlah, saya yang beresin lah. Nah, coba bayangkan bisnis Anda seperti itu. Kira-kira leadernya gimana? Tim di bawahnya gimana? Anda capek apa enggak? Nah, hati-hati cara manage Anda seperti itu. Apa yang terjadi? Mungkin Anda capek setiap hari meeting, setiap hari sibuk, tapi kerjanya gitu-gitu aja. Bukan kerjaan-kerjaan yang berdampak lebih besar. Bisa jadi you are wasting time doing that. Why? Because your delegation system, it doesn't work. Ya. But if you do the delegation system works, lihat timnya jalan, ini jalan, Anda bisa kerjain lain yang lebih berdampak, yang lebih besar. Tapi jangan khawatir. Banyak perusahaan, banyak pemilik bisnis, banyak CEO yang mungkin masih seperti ini. So, inilah saatnya mungkin Anda bisa konsul, ya, dan Anda bisa ngobrol langsung bagaimana caranya step by step-nya supaya Anda bisa. Ini baru salah satu sistem aja. Ya, banyak sistem-sistem manajemen lain yang you have to create, you have to build, ya, di dalam bisnis Anda supaya bisnis Anda bisa scale up. Dan yang paling penting, jangan sampai waktu Anda habis mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan harusnya Anda kerjakan. Yang harusnya Anda kerjakan adalah melihat 5 tahun ke depan gimana, development seperti apa, monitoring sistemnya harus dipikir dengan baik. Ya, nggak harian-harian seperti ini Anda kerjakan. Anda udah punya manajer. Kalau Anda masih kerja ini, berarti Anda masih bukan jadi CEO, Anda super manager. Ya, ini saya ngomongnya agak keras, sorry. Karena saya ingin lebih buat Anda semakin lebih berkembang lagi bisnisnya. Oke, saya Hendra Hilman. Take care dan salam pengusaha.